Di sebuah desa kecil bernama Kedungrejo yang terletak di pinggir kecamatan dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang lelaki bernama Pak Yahya. Desa itu bukan tempat yang sering muncul di peta. Jalannya sempit, rumah-rumah berdiri berjajar seadanya, dan kehidupan berjalan pelan mengikuti irama sawah dan musim. Di sanalah Pak Yahya menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Usianya sudah mendekati 50 tahun. Rambutnya mulai memutih di bagian pelipis. Wajahnya dipenuhi garis-garis halus akibat panas matahari dan lelah yang menumpuk bertahun-tahun. Kulitnya legam, kasar jika disentuh, tanda kerja keras yang tak pernah berhenti. Punggungnya sedikit membungkuk, bukan karena sakit, melainkan karena terlalu lama mendorong gerobak nasi goreng dari satu sudut desa ke sudut lain. Pak Yahya bukan orang yang banyak bicara. Ia lebih sering menyimpan segalanya di dalam kepala. Wajahnya hampir selalu terlihat datar, tenang di luar, tapi menyimpan banyak beban yang tak pernah benar-benar keluar lewat kata-kata. Jika ditanya kabar, jawabannya singkat. Jika ditanya masalah, ia hanya tersenyum tipis. Setiap sore, tepat setelah azan asar menggema dari surau kecil di ujung gang, Pak Yahya selalu bersiap. Ia mendorong keluar gerobak nasi gorengnya yang sudah tua. Cat hijaunya mengelupas di banyak bagian, besinya berkarat, dan rodanya sering berdecit jika dipaksa bergerak cepat. Namun gerobak itu adalah satu-satunya sandaran hidupnya. Ia mendorong gerobak itu perlahan menyusuri jalan desa. Jalan itu membelah hamparan sawah di satu sisi yang baunya khas lumpur dan padi, dan hutan kecil di sisi lainnya yang tampak biasa di siang hari, tapi berubah terasa asing saat malam turun. Jika langit mulai gelap, hanya cahaya lampu minyak kecil di gerobaknya yang menemani langkahnya, memantulkan bayangan panjang ke tanah dan pepohonan. Dulu, gerobak itu adalah sumber kebanggaan Pak Yahya. Ada masa ketika setiap malam, bahkan sebelum jam 10, nasi gorengnya sudah habis. Anak-anak muda desa sering nongkrong sambil bercanda. Buruh sawah mampir setelah lelah bekerja, dan sopir angkutan desa hampir selalu berhenti untuk mengisi perut. Namun beberapa bulan terakhir, keadaan berubah pelan-pelan, nyaris tak terasa di awal. Di dekat pasar kecamatan, berdiri warung makan modern dan kafe kecil dengan lampu terang dan musik pelan. Tempat-tempat itu terlihat lebih bersih, lebih terang, dan terasa baru. Orang-orang desa yang dulu setia pada gerobak Pak Yahya, satu persatu mulai berpindah. Pak Yahya merasakannya dengan sangat nyata. Wajahnya sering masih setengah penuh saat tengah malam. Nasi yang dulu cepat habis kini dingin sebelum waktunya. Saat menghitung uang di kaleng kecilnya, beratnya terasa jauh berkurang. Bahkan, ada malam-malam tertentu ketika ia pulang hanya membawa beberapa lembar uang lusuh, jumlah yang bahkan tak cukup untuk membeli beras keesokan harinya. Di rumah, keadaan tak lebih baik. Istrinya, Bu Sumi, adalah perempuan yang keras oleh keadaan. Bukan karena tabiatnya buruk, melainkan karena hidup terlalu sering memojokkannya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyapu halaman, mencuci pakaian, lalu duduk menghitung sisa uang belanja dengan dahi berkerut. Jika angka-angka itu tak masuk akal, emosinya ikut naik. "Masak begini terus, Mas," keluhnya hampir setiap hari. "Harga beras naik, minyak mahal, rumah tetangga sudah pada bagus. Kita mau sampai kapan begini?" Pak Yahya jarang menjawab. Ia lebih sering menunduk, mengikat sandal yang sebenarnya sudah rapi, atau pura-pura mengecek kompor yang bahkan belum menyala. Bukan karena ia tak peduli, melainkan karena ia sendiri tak tahu harus berkata apa. Setiap kata
terasa salah. Setiap jawaban seolah hanya akan menambah panjang pertengkaran kecil yang selalu berakhir dengan diam dan jarak. Tetangga-tetangga mereka tahu betul kondisi itu. Bu Ratna, yang rumahnya tepat di seberang, sering melihat Pak Yahya duduk sendirian di teras setelah pulang jualan, menatap jalan desa yang sudah kosong. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap berusaha tenang. Sementara Pak Surono, ketua RT yang sudah pensiun dari pabrik gula, beberapa kali menepuk bahu Pak Yahya sambil berkata lirih, "Sabar, ya. Rezeki orang beda-beda. Yang penting tetap jalan." Tapi sabar saja bagi Pak Yahya terasa semakin berat dari hari ke hari. Suatu sore yang mendung, ketika awan menggantung rendah di atas sawah, Pak Yahya sedang membersihkan gerobaknya. Disitulah ia bertemu Pak Wanto, pedagang soto yang biasa mangkal tak jauh dari pasar lama. Pak Wanto adalah tipe orang yang suka bicara pelan. Matanya tajam, seolah selalu memperhatikan lebih dari yang terlihat. Senyumnya jarang muncul, dan jika muncul, sering di waktu yang sulit ditebak. "Daganganmu sepi terus ya?" tanya Pak Wanto sambil menyalakan rokok. Pak Yahya mengangguk lemah. "Iya toh, sekarang susah, orang-orang pindah semua." Pak Wanto menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menoleh ke arah sawah yang mulai menguning. "Kadang, kalau usaha seret terus, bukan cuma soal rasa atau tempat," katanya pelan. "Ada yang lain." "Apa maksudmu?" Pak Yahya menoleh. Alisnya sedikit berkerut. Pak Wanto tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata lirih, seolah takut didengar angin, ada cara supaya dagangan ramai lagi. Tapi ya, bukan cara biasa. Kata-kata itu menempel di kepala Pak Yahya sepanjang perjalanan malam itu. Jalan desa terasa lebih panjang dari biasanya. Suara jangkrik dari arah hutan kecil terdengar lebih jelas. Lampu gerobaknya bergoyang-goyang, memantulkan bayangan aneh di batang-batang pohon, seolah ada sesuatu yang ikut berjalan di belakangnya. Sesampainya di rumah, Bu Sumi langsung menyambut dengan wajah masam. "Laku berapa?" tanyanya tanpa basa-basi. Pak Mbah Yahya menyebutkan jumlahnya. Bu Sumi menghela napas panjang, lalu duduk sambil memijat pelipis. Dalam keheningan yang berat itu, entah kenapa, Pak Yahya justru menceritakan ucapan Pak Wanto. Ia mengira istrinya akan marah atau menolak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kalau memang ada jalan supaya daganganmu ramai lagi, kenapa tidak?" kata Bu Sumi. "Cepat. Kita ini sudah kepepet, Mas. Yang penting dapur ngebul." Pak Yahya terdiam. Ada rasa aneh di dadanya, antara kaget, takut, dan bingung. Ia memandang wajah istrinya yang lelah. Matanya sedikit sembab karena sering menangis diam-diam. Di saat itulah, keyakinan yang selama ini ia pegang mulai goyah, pelan tapi pasti. Malam itu, Pak Yahya sulit tidur. Di luar, angin berdesir dari arah sawah. Dari kejauhan, terdengar suara hutan kecil yang seolah berbisik memanggil. Sejak percakapan sore itu dengan Pak Wanto, pikiran Pak Yahya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia mendorong gerobak nasi gorengnya keluar rumah, bayangan ucapan lelaki itu selalu muncul tanpa diundang. Bukan cara biasa. Kalimat itu seperti menempel di kepalanya, muncul di saat-saat sunyi, di antara bunyi roda gerobak yang berdecit dan langkah kakinya yang berat. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Pak Yahya tetap berjualan di tempat yang sama, pada jam yang sama, menyapa orang-orang yang itu-itu saja. Namun, jumlah pembeli terus berkurang. Ada malam-malam ketika hanya 1-2 orang yang berhenti, itu pun sekadar membeli 1 porsi untuk dibawa pulang.
Sawah yang ia lewati setiap sore tampak semakin luas dan sepi. Saat senja turun, warna langit jingga seringkali berubah cepat menjadi kelabu, seolah ikut menekan dadanya. Bu Sumi juga berubah. Ia memang masih mengeluh, tapi tidak sekeras biasanya. Justru diamnya itu yang membuat Pak Yahya semakin gelisah. Tak ada lagi omelan panjang di dapur, hanya helaan napas berat saat menghitung uang belanja. Diam Bu Sumi terasa seperti bentuk kekecewaan yang lebih menyakitkan daripada marah-marah. Suatu malam, awan hitam menggantung rendah sejak maghrib. Angin berembus lembab, membawa bau tanah basah dari sawah. Pak Yahya sudah merasa tak enak hati sejak awal berangkat. Dan firasat itu terbukti. Tak lama setelah ia membuka lapak, hujan turun deras. Bukan hujan biasa, tapi hujan yang seolah menumpahkan langit sekaligus. Orang-orang yang biasanya lewat memilih berteduh di rumah atau warung yang lebih terang. Jam menunjukkan baru pukul 9 malam, tapi wajan nasi goreng Pak Yahya masih hampir penuh. Minyak masih mengkilap, nasi masih banyak. Air hujan merembes ke bawah gerobak, membuat sandalnya basah dan dingin. Dengan dada sesak dan hati berat, Pak Yahya akhirnya memutuskan pulang lebih awal. Ia menutup gerobaknya dengan terpal, lalu mendorongnya perlahan menyusuri jalan desa yang becek. Lampu-lampu rumah warga satu persatu sudah padam. Hanya sesekali terlihat cahaya televisi dari balik jendela. Suara hujan, gemericik air di parit, dan gesekan roda gerobak menjadi satu-satunya teman di sepanjang jalan. Ketika Pak Yahya melewati batas desa, suasana terasa semakin sunyi. Jalan mulai menyempit, diapit sawah di satu sisi dan hutan kecil di sisi lainnya. Hujan justru semakin deras di titik itu. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun pohon bergesekan dan mengeluarkan suara berdesir panjang. Pak Yahya terpaksa menepi dan berteduh di sebuah pos ronda tua yang sudah lama tak digunakan. Bangunannya kecil, kayunya lapuk, sebagian atapnya bocor. Catnya sudah pudar hingga hampir tak terlihat warnanya. Lampu pos ronda itu sudah lama mati, membuat tempat itu selalu dihindari warga jika malam. Pak Yahya duduk di bangku kayu yang dingin dan lembab, memeluk tubuhnya sendiri. Bajunya basah, tulang-tulangnya terasa ngilu. Bau tanah basah dan daun busuk tercium kuat, bercampur dengan aroma hutan yang pekat. Ia menunduk, mencoba mengatur napas, ketika tiba-tiba telinganya menangkap suara lain di sela hujan. Tangisan kecil. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin atau binatang. Tapi, suara itu terdengar lagi. Pelan, tertahan, seperti seseorang yang menangis sambil menahan suara agar tak terdengar jelas. Jantung Pak Yahya berdegup lebih cepat. Ia menegakkan badan dan menajamkan pendengaran. "Siapa?" panggilnya ragu. Suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Tak ada jawaban. Hanya hujan yang terus turun dan suara tangisan yang kini terasa lebih dekat. Dengan langkah pelan, Pak Yahya berdiri dan menoleh ke sudut pos ronda. Di sana, dekat salah satu tiang kayu, ia melihat sosok kecil duduk memeluk lutut. Seorang bocah laki-laki. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh tapi bersih, seolah sering dicuci meski sudah lama dipakai. Rambutnya hitam lurus, basah menempel di dahi. Yang membuat Pak Yahya tertegun adalah matanya. Bocah itu menatap lurus ke arahnya. Matanya jernih, tenang, tanpa sedikit pun rasa takut atau terkejut. "Kamu kenapa di sini?" tanya Pak Yahya pelan. Bocah itu tak menjawab. Tangisannya berhenti begitu saja, digantikan keheningan yang aneh. Hujan masih deras, angin masih bertiup, tapi suasana di bawah pos ronda terasa seperti terpisah
dari dunia luar. Pak Yahya menelan ludah. Pikirannya langsung melayang ke rumah, ke Bu Sumi, ke dapur yang sering kosong. Ia tahu membawa pulang bocah asing berarti menambah beban. Tapi membiarkan anak sekecil itu sendirian di pinggir hutan, di tengah hujan malam, terasa jauh lebih berat di hatinya. "Kamu mau ikut pulang?" tanyanya lagi, ragu tapi tulus. Bocah itu menunduk sebentar, lalu mengangguk pelan. Sepanjang perjalanan pulang, bocah itu berjalan di sisi gerobak. Diam, langkahnya ringan, seolah tak terpengaruh hujan dan jalan licin. Tak ada keluhan, tak ada tangis. Pak Yahya beberapa kali melirik ke arahnya. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara iba, heran, dan sedikit takut yang tak bisa ia jelaskan. Sesampainya di rumah, Bu Sumi yang sedang duduk di dapur langsung berdiri begitu melihat mereka. Wajahnya berubah seketika. "Ini siapa?" tanyanya tajam. Pak Yahya mencoba menjelaskan tentang hujan, pos ronda, dan bocah itu yang sendirian. Tapi Bu Sumi tak memberi banyak kesempatan. "Kita ini makan saja susah, Mas," suaranya meninggi. "Kamu malah bawa pulang anak orang." Bocah itu berdiri diam di dekat pintu, menunduk tanpa suara. Tetangga sebelah, Bu Ratna, sempat mengintip dari balik jendela karena mendengar keributan. Ia melihat bocah itu dengan dahi berkerut, tapi memilih diam. Dengan wajah kesal, Bu Sumi akhirnya tetap memasak sepiring nasi goreng seadanya. Bocah itu makan dengan sangat sopan, gerakannya pelan dan rapi. Saat ditanya namanya, ia tetap diam. "Ya sudah," kata Pak Yahya, akhirnya. "Kita panggil saja Dana." Bocah itu mengangguk pelan. Hari pertama Dana tinggal di rumah Pak Yahya, berjalan dengan suasana yang canggung dan serba tanggung. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tak ada kehangatan. Bu Sumi bergerak di dalam rumah seperti biasa, menyapu lantai tanah, mencuci piring, menanak nasi. Namun matanya sesekali melirik ke arah bocah itu dengan tatapan penuh curiga. Ia belum bisa menerima sepenuhnya kehadiran Dana, apalagi setelah hidup mereka begitu sempit oleh kekurangan. Dana sendiri hampir tak pernah membuat suara. Ia bangun pagi sebelum matahari benar-benar naik, melipat tikar tipis yang ia pakai tidur di ruang tengah dengan rapi, lalu duduk bersila di sudut rumah. Dari sana, ia menatap keluar jendela bambu yang menghadap sawah. Tatapannya kosong tapi tenang, seolah ia sedang menunggu sesuatu yang hanya ia pahami sendiri. Tak ada yang aneh dari kelakuannya. Justru karena terlalu wajar, itulah Bu Sumi merasa gelisah. Anak seusia Dana seharusnya banyak bertanya, merengek, atau setidaknya terlihat takut berada di rumah orang asing. Tapi Dana tidak. Ia makan secukupnya, berhenti sebelum piring benar-benar bersih. Ia minum ketika disodori, bukan meminta. Ketika Bu Sumi menyuruhnya mandi di sumur belakang, ia menurut begitu saja tanpa sepatah kata. Pagi itu, Bu Ratna datang berkunjung sambil membawa sepiring singkong rebus hangat. Perempuan paruh baya itu memang terbiasa berbagi dengan tetangga, apalagi jika tahu rumah tersebut sedang kekurangan. Begitu masuk halaman, matanya langsung tertuju pada Dana yang duduk diam di dalam rumah. "Ini siapa, Mi?" tanya Bu Ratna pelan, suaranya diturunkan. Bu Sumi menarik napas pendek. "Entahlah, suamiku bawa pulang semalam." Bu Ratna menatap Dana lebih lama dari sopan santun biasanya. Ada kerutan di dahinya, seperti sedang mengingat sesuatu yang samar. "Anaknya kok kalem banget ya, jarang lihat bocah kayak gini." Bu Sumi hanya mengangguk. Ia sendiri tak tahu harus menjelaskan apa, karena ia pun belum memahami apapun.
Sore harinya Pak Yahya bersiap berangkat berjualan. Ia menyiapkan bumbu, mengecek wajan, dan mengikat kembali plastik-plastik kecil berisi kecap dan saus. Dana berdiri di dekat pintu, memperhatikan setiap gerakan itu tanpa suara. "Kamu di rumah saja," kata Bu Sumi datar tanpa menoleh. Dana mengangguk, tapi matanya justru mengikuti Pak Yahya. Ada sorot aneh di sana, bukan memohon, bukan takut, lebih seperti rasa ingin tahu yang dalam. Entah dorongan dari mana, Pak Yahya berkata, "Kalau mau ikut, ya ikut saja. Duduk di dekat gerobak, jangan kemana-mana." Bu Sumi hendak menolak, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia hanya mendengus pelan, lalu kembali ke dapur. Sore itu, langit cerah. Angin sepoi-sepoi berembus dari arah sawah, membawa bau jerami kering. Dana duduk di bangku kecil dekat gerobak. Kakinya menggantung, tangannya diletakkan rapi di pangkuan. Pak Yahya mulai memasak. Suara wajan beradu dengan spatula terdengar nyaring, memecah kesunyian jalan desa. Tak lama kemudian, seseorang berhenti. Seorang bapak tua membeli nasi goreng 1 porsi. Tak lama berselang, seorang ibu yang lewat dengan sepeda ikut berhenti. Lalu, seorang pemuda dari arah hutan kecil. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pembeli datang silih berganti. Pak Yahya sampai kewalahan sendiri. Keringat mengalir deras di pelipisnya, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa ringan. Yang membuatnya heran, hampir semua pembeli sempat menoleh ke arah Dana sebelum memesan. Ada yang tersenyum kecil, ada yang mengangguk pelan, ada pula yang tampak ragu sesaat, lalu berkata, "Entah kenapa kok pengen makan nasi goreng ini." Malam itu, nasi goreng Pak Yahya habis lebih cepat dari biasanya. Ia pulang dengan langkah ringan. Bu Sumi yang sedang duduk di dapur terkejut melihat Pak Yahya meletakkan uang di atas meja, lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. "Ini dari mana?" tanyanya, suaranya nyaris tak percaya. "Dagangan habis," jawab Pak Yahya singkat. Bu Sumi terdiam. Ia melirik Dana yang duduk di lantai, memainkan kelereng tua yang entah dari mana asalnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, tak ada omelan keluar dari mulutnya. Hari-hari berikutnya, kejadian itu terus terulang. Setiap sore, Dana ikut berjualan. Dan setiap malam, nasi goreng Pak Yahya selalu habis. Bahkan di tempat-tempat yang biasanya sepi, beberapa pembeli baru mengaku datang karena lewat saja. Tapi rasanya kok pengen berhenti. Di rumah, perubahan kecil mulai terasa. Bu Sumi sering menemukan uang di saku dasternya atau di laci dapur, padahal ia yakin tak menaruhnya di sana. Awalnya, ia mengira lupa. Lama-lama, rasa heran itu berubah menjadi kelegaan yang diam-diam ia syukuri. Ia mulai memasak lebih banyak, tak lagi menghitung beras dengan cemas. Bahkan, suatu sore, tanpa sadar, ia menyisir rambut Dana dengan hati-hati. "Kamu ini dari mana sih?" tanyanya pelan, hampir seperti berbisik. Dana hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat dada Bu Sumi terasa hangat, tapi juga menyisakan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Pak Surono sempat berkomentar sambil tertawa kecil, "Sekarang daganganmu laris lagi, ya? Kayaknya ada berkah yang ikut." Pak Yahya hanya tersenyum kecil. Ia tak berani berpikir terlalu jauh. Ia takut jika terlalu berharap semua ini akan hilang. Namun, di balik semua itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Dana hampir tak pernah terlihat tidur nyenyak. Beberapa malam, Pak Yahya terbangun dan melihat bocah itu duduk di ruang tengah, menatap sudut rumah yang gelap. Saat dipanggil, Dana selalu menoleh dengan senyum yang sama. "Tenang,"
tanpa rasa bersalah. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin dari arah hutan kecil berembus lebih dingin dari biasanya, terdengar suara langkah halus mengitari rumah. Tapi setiap kali pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya Dana yang berdiri di ruang tengah menatap Pak Yahya dengan mata yang terasa terlalu dewasa untuk anak seusianya. Perubahan yang dialami keluarga Pak Yahya lambat laun menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Di desa kecil seperti Kedung Rejo, kabar menyebar lebih cepat daripada angin sore yang berhembus dari arah sawah. Warung kopi kecil di dekat musola yang biasanya hanya ramai menjelang maghrib, kini hampir setiap malam dipenuhi obrolan tentang satu hal yang sama, nasi goreng Pak Yahya. Rasanya ya sama saja, ujar Pak Karno, tukang tambal ban yang sering nongkrong di bangku kayu warung itu. Ia mengaduk kopi hitamnya pelan. Bumbunya nggak berubah, tapi kok sekarang orang-orang pada milih ke sana. Beberapa orang mengangguk setuju. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang hanya diam sambil saling pandang. Tidak semua orang senang melihat rezeki orang lain mengalir tiba-tiba. Di antara obrolan ringan itu, terselip rasa penasaran, bahkan sedikit iri yang tak diucapkan terang-terangan. Beberapa pasang mata mulai memandang rumah Pak Yahya dengan perhatian yang lebih lama dari sekadar rasa ingin tahu biasa. Bu Sumi merasakannya setiap hari. Saat ia menimba air di sumur atau membeli kebutuhan di warung, tatapan orang-orang terasa berbeda. Ada yang tersenyum, ada pula yang hanya menatap lalu berbisik pelan. Anehnya, perasaan Bu Sumi tak lagi mudah tersulut emosi. Ia justru merasa lebih tenang. Dadanya tak lagi sesak seperti dulu. Seolah ada sesuatu yang menjaga rumah kecil itu, meski ia sendiri tak mampu menjelaskan apa. Namun, ketenangan itu perlahan terusik oleh kejadian-kejadian kecil yang hanya muncul di malam hari. Beberapa kali, Pak Yahya terbangun menjelang subuh. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara lembut yang terdengar dari ruang tengah. Bukan suara orang berbicara jelas, melainkan seperti bisikan panjang yang mengalun perlahan. Kata-katanya tak bisa ditangkap, tapi nadanya terasa penuh makna. Dengan langkah pelan, Pak Yahya mengintip dari balik pintu kamar. Di ruang tengah, Dana duduk bersila. Matanya terpejam, wajahnya damai, napasnya teratur. Lampu rumah mati, namun ruang itu terasa cukup terang. Bukan cahaya lampu minyak, bukan pula cahaya bulan. Lebih seperti sinar tipis yang lembut, tak jelas datang dari mana. Pak Yahya tak berani mendekat. Bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut semata, tapi karena perasaan asing yang sulit dijelaskan. Ia menutup kembali pintu kamar dan berbaring, meski matanya tak lagi bisa terpejam. Jantungnya berdebar pelan hingga azan subuh terdengar dari kejauhan. Suatu malam berikutnya, Bu Sumi yang terbangun lebih dulu. Ia mendengar suara itu lebih jelas daripada sebelumnya. Ada beberapa nada yang saling bersahutan, lembut dan tenang, seperti gumaman doa. Anehnya, rasa takut yang seharusnya muncul justru tidak datang. Yang ada hanyalah rasa hangat yang merambat di dada, sampai membuat matanya berkaca-kaca tanpa ia tahu sebabnya. Dengan langkah gemetar, Bu Sumi mengintip dari balik pintu kamar. Di ruang tengah, Dana tertidur telentang. Wajahnya tampak polos seperti anak kecil pada umumnya. Di sekelilingnya berdiri beberapa sosok samar. Bentuk mereka tak sepenuhnya jelas, seperti bayangan yang diselimuti cahaya. Tak ada wajah menyeramkan, tak ada aura gelap. Justru sebaliknya, tenang, damai, dan menenangkan. Salah satu sosok itu menoleh ke arah Bu Sumi. Meski samar, Bu Sumi tahu
Sorot matanya tertuju tepat padanya. Suaranya lirih namun jelas menembus ke dalam hati. "Terima kasih karena sudah merawat titipan kami." Bu Sumi ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya terasa ringan, seolah tak sepenuhnya berpijak di lantai. Sosok itu melanjutkan dengan nada yang sama lembutnya. "Keberkahan bukan untuk diperebutkan. Selama kalian jujur dan tidak serakah, ia akan tetap tinggal. Tak ada ancaman, tak ada paksaan, hanya pesan yang mengalir masuk ke dalam hati seperti air hangat yang menenangkan luka lama." Perlahan, sosok-sosok itu memudar, menyatu dengan gelap malam. Pagi harinya, Bu Sumi terbangun dengan mata sembab. Ia menangis tanpa suara, air matanya jatuh begitu saja. Saat keluar kamar, ruang tengah sudah kosong. Tikar Dana terlipat rapi, seperti tak pernah dipakai tidur. "Dana?" Panggilnya panik, tak ada jawaban. Pak Yahya pulang dari masjid setelah subuh dengan wajah pucat. Ketika Bu Sumi bertanya, ia hanya menggeleng pelan. Dana benar-benar menghilang. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda-tanda. Seolah bocah itu hanya singgah sebentar, lalu pergi begitu saja. Bu Sumi terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang begitu dalam, lebih dalam dari sekadar rasa takut akan kekurangan. Tak lama kemudian, Bu Ratna dan Pak Surono datang setelah mendengar kabar. Mereka tak banyak bertanya. Pak Surono hanya menepuk bahu Pak Yahya pelan. "Kadang," katanya lirih, "yang datang memang tak ditakdirkan untuk tinggal lama." Di samping gerobak nasi goreng, Pak Yahya menemukan sesuatu yang tak ada sebelumnya. Wajan baru, spatula yang lebih tebal, dan kompor yang kokoh. Sederhana, tanpa kemewahan. Namun saat dipegang, terasa kuat dan awet. Pak Yahya memandangi peralatan itu lama sekali. Dadanya terasa sesak. Sejak hari itu, usaha nasi goreng Pak Yahya berjalan cukup. Tak pernah berlebihan, tapi tak pernah benar-benar kekurangan. Bu Sumi pun berubah. Ia tak lagi mudah mengeluh. Ia belajar menerima dan bersyukur. Dan di malam-malam tertentu, saat angin dari arah hutan kecil berembus pelan, mereka kadang merasa seolah ada anak kecil yang duduk di dekat gerobak, tersenyum tenang. Saat itulah mereka tahu, kebaikan yang dulu terasa berat, ternyata menjadi pintu rezeki yang paling berkah. Hari-hari setelah menghilangnya Dana, terasa ganjil bagi rumah Pak Yahya. Bukan karena ada kejadian aneh atau gangguan yang menakutkan, justru karena semuanya terasa terlalu sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Sunyi yang bukan sekadar tidak ada suara, tapi sunyi yang menyisakan ruang kosong di dalam dada. Tak ada lagi langkah kecil di pagi hari. Tak ada lagi tikar yang terlipat rapi di sudut ruang tengah. Tak ada lagi sosok kurus yang duduk diam menatap keluar jendela, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Rumah itu kembali seperti dulu, tapi rasanya tidak pernah benar-benar sama. Bu Sumi adalah orang yang paling merasakan perubahannya. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Entah karena tak bisa tidur atau karena kebiasaan yang belum hilang. Tangannya bergerak otomatis, menanak nasi seperti biasa. Saat membuka lemari, ia mengambil piring kecil tambahan, seperti yang ia lakukan setiap pagi sejak Dana tinggal bersama mereka. Baru setelah piring itu berada di tangannya, ia tersadar. Langkahnya terhenti. Bu Sumi menatap piring itu lama sekali. Dadanya menghangat, lalu perlahan terasa sesak. Dengan gerakan pelan, ia meletakkan kembali piring itu ke rak. Tangannya bergetar halus. "Mas," panggilnya lirih dari dapur. Pak Yahya yang sedang mengikat tali sandal di teras menoleh. "Iya," jawabnya pelan. "Dana beneran nggak balik ya?"
Pak Yahya diam cukup lama. Ia tahu pertanyaan itu sudah ada di benak istrinya sejak pagi, sejak kemarin, sejak malam pertama Dana menghilang. Ia menunduk, lalu menggeleng pelan. Kayaknya memang sudah waktunya dia pergi, katanya akhirnya. Suaranya berat. Bu Sumi menggigit bibir. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sendiri heran, bagaimana bocah yang baru ia kenal, dalam waktu yang begitu singkat, bisa meninggalkan luka sedalam ini. Padahal dulu, ia yang paling keras menolak kehadirannya. Ia yang paling sering mengeluh. Kini, justru ia yang paling merasa kehilangan. Tangisnya bukan tangis histeris, lebih seperti tangis orang yang akhirnya sadar bahwa sesuatu yang berharga pernah singgah, lalu pergi tanpa bisa dicegah. Tetangga-tetangga pun mulai bertanya. Bu Ratna datang seperti biasa, membawa sayur lodeh hangat dalam panci kecil. Tapi kali ini, ia duduk lebih lama di ruang tengah. Matanya menyapu seisi rumah, berhenti sebentar di sudut tempat Dana biasa duduk. "Anaknya kemana, Mi?" tanyanya hati-hati, seolah takut melukai perasaan. Bu Sumi menghela napas panjang. "Pulang? Entah kemana?" Bu Ratna mengangguk pelan. Ia tak bertanya lagi, tak memaksa. Tapi sebelum pulang, ia menepuk tangan Bu Sumi dan berbisik, "Nggak semua yang singgah itu untuk tinggal. Ada yang cuma numpang ninggalin pelajaran." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Bu Sumi lama setelah Bu Ratna pergi. Sementara itu, di luar rumah, perubahan lain mulai terasa. Pak Yahya kembali berjualan sendirian. Tak ada Dana yang duduk di dekat gerobak. Tak ada lagi sosok kecil yang diam, tapi entah bagaimana membuat orang merasa nyaman. Awalnya, Pak Yahya khawatir. Ia takut semuanya akan kembali seperti dulu, sepi, berat, dan penuh kekhawatiran. Namun kenyataannya berbeda. Pembeli tetap datang. Tidak seramai dulu saat Dana ada, tapi cukup, selalu cukup. Ada malam ramai, ada malam biasa saja. Tapi tak pernah sampai membuat Pak Yahya pulang dengan tangan kosong. Pak Karno, tukang tambal ban, suatu malam berkata sambil tertawa kecil, "Sekarang kalau nasi gorengmu habis, rasanya ya pas. Nggak lebay, tapi juga nggak bikin was-was kayak dulu." Pada Pak Yahya hanya tersenyum kecil. Ia tak merasa perlu menjelaskan apapun. Namun tidak semua orang menerima perubahan itu dengan hati lapang. Beberapa pedagang lain mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Pak Yahya punya pegangan. Ada pula yang menyebut-nyebut hal yang tak jelas asal-usulnya. Isu kecil itu beredar pelan, tapi cukup untuk membuat suasana berbeda. Suatu malam, Pak Wanto, orang yang dulu memberi saran samar, mendekat ke gerobak Pak Yahya. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. "Kamu jadi pakai cara itu ya?" tanyanya setengah bercanda, setengah menguji. Pak Yahya berhenti mengaduk wajan. Ia menatap Pak Wanto sebentar, lalu menggeleng pelan. "Saya cuma nolong anak kehujanan." Pak Wanto terdiam. Matanya menatap Pak Yahya cukup lama, seolah mencari kebohongan di sana. Akhirnya, ia tersenyum pahit. "Kalau begitu," katanya lirih, "kamu lebih berani dari kebanyakan orang." Malam-malam tertentu, Pak Yahya masih merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan. Saat mendorong gerobak melewati batas desa, dekat pos ronda tua, angin kadang berhembus hangat, tidak seperti angin malam biasanya. Dan sesekali ia mencium bau nasi hangat yang bukan berasal dari wajannya. Ia tak menoleh, ia tak mencari sumbernya. Ia hanya berhenti sebentar dan berdoa dalam hati. Di rumah, Bu Sumi berubah dalam hal-hal kecil yang nyata. Ia tak lagi mudah mengeluh. Jika uang belanja pas-pasan,
Ia menyiasatinya dengan tenang. Jika dagangan sepi satu malam, ia tak lagi menyalahkan keadaan atau nasib. Suatu sore, saat membersihkan ruang tengah, Bu Sumi menemukan sebuah kelereng tua yang dulu sering dimainkan Dana, terselip di bawah lemari kayu. Ia memegang benda kecil itu lama sekali. Jemarinya menggenggam erat, lalu perlahan mengendur. Air matanya jatuh, tapi bibirnya tersenyum. "Terima kasih ya nak," bisiknya pelan. Dan di Kedung Rejo, tanpa disadari banyak orang, satu keluarga perlahan belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang, kehilangan justru menjadi awal dari hati yang lebih lapang, lebih jujur, dan lebih bersyukur. Waktu berjalan pelan di Kedung Rejo, seperti aliran air di parit sawah yang tak pernah benar-benar deras, tapi juga tak pernah berhenti. Hari-hari terus berganti. Pagi datang dengan kabut tipis, sore ditutup dengan warna jingga yang meredup di balik pepohonan. Setelah kepergian Dana, kehidupan Pak Yahya dan Bu Sumi di mata orang-orang terlihat kembali normal. Gerobak nasi goreng tetap keluar setiap sore, asap tipis mengepul dari wajan, dan suara spatula yang beradu kembali menjadi penanda malam di ujung desa. Namun, bagi Pak Yahya sendiri, setiap hari terasa sedikit berbeda. Ada perubahan yang tak kasat mata, tapi menetap di dalam dirinya. Ia menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil, bunyi roda gerobak yang mulai aus, bau tanah yang menguat setelah hujan turun, juga sunyi yang selalu menggantung di sekitar pos ronda tua di pinggir hutan kecil. Setiap kali melewati tempat itu, langkahnya hampir selalu melambat. Bukan karena takut, melainkan seperti ada kebiasaan baru untuk menunduk sebentar, entah sebagai penghormatan, entah hanya untuk mengingat bahwa hidup pernah membawanya ke titik itu. Suatu malam, ketika pembeli mulai jarang berdatangan dan angin dingin turun dari arah sawah, Pak Yahya didatangi Pak Hendra, pedagang martabak yang baru beberapa bulan membuka lapak di dekat pasar lama. Pak Hendra dikenal ramah, pandai berbincang, dan cekatan membaca peluang. Dagangannya berkembang pesat karena ia berani meminjam modal dan memperbesar usahanya dengan cepat. "Pak Yahya," katanya sambil tersenyum, "nasi goreng panjenengan sekarang dikenal lagi, banyak yang cari. Kenapa enggak sekalian buka warung kecil? Saya kenal orang koperasi, bunganya ringan, modal bisa dibantu." Pak Yahya mendengarkan tanpa menyela. Tangannya tetap mengaduk nasi goreng dengan gerakan pelan dan teratur. Matanya menatap api kompor, seolah mencari jawaban di nyala kecil itu. Tawaran Pak Hendra terdengar masuk akal. Dengan warung, ia tak perlu lagi mendorong gerobak jauh-jauh melewati jalan gelap. Ia bisa menetap di satu tempat. Penghasilan mungkin lebih stabil, hidup mungkin lebih ringan. "Tak pikir-pikir dulu ya," jawabnya akhirnya, suaranya tenang. Malam itu, di rumah, Pak Yahya menceritakan tawaran tersebut kepada Bu Sumi. Mereka duduk di ruang tengah, ditemani lampu kecil dan suara jangkrik dari luar. Untuk sesaat, Bu Sumi terdiam. Wajahnya menunjukkan pergulatan yang jelas. Ada harapan yang muncul di matanya. Harapan akan hidup yang sedikit lebih mudah. Tapi juga ada kehati-hatian yang kini tumbuh sejak peristiwa-peristiwa yang telah mereka lewati bersama. "Kalau punya warung, capekmu berkurang," kata Bu Sumi pelan. "Nggak perlu dorong gerobak tiap malam. Tapi itu pinjaman, Mas." Pak Yahya mengangguk pelan. "Itu yang bikin aku mikir. Aku nggak mau kita tenang di depan, tapi kepikiran di belakang." Malam semakin larut. Mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Namun kali ini, diam di antara mereka bukan lagi diam yang penuh amarah dan kekecewaan seperti dulu. Diam itu
berisi pertimbangan, saling memahami, dan rasa saling menjaga agar tidak tergelincir ke jalan yang salah. Keesokan harinya, sebelum berangkat berjualan, Pak Yahya menemui Pak Hendra di dekat lapaknya. "Saya terima kasih tawarannya," kata Pak Yahya jujur. "Tapi saya ingin berkembang pelan-pelan dengan cara saya sendiri, tanpa pinjaman dulu." Pak Hendra tampak terkejut, alisnya terangkat sedikit. "Sayang loh Pak, kesempatan nggak datang 2 kali. Pak Yahya tersenyum tipis. "Saya percaya, rezeki tiap orang beda jalannya. Saya nggak mau mulai sesuatu dengan beban utang. Saya ingin tidur tenang." Keputusan itu cepat menyebar di Kedung Rejo. Ada yang memuji kehati-hatiannya, menyebut Pak Yahya orang yang bijak dan tidak silau kesempatan. Ada pula yang menganggapnya kurang berani, terlalu takut mengambil risiko. Bu Sumi sempat mendengar bisik-bisik itu saat ke warung, tapi kali ini ia tidak tersinggung. Ia tahu alasan suaminya bukan karena takut gagal, melainkan karena ingin melangkah dengan kaki sendiri. Ujian ternyata belum berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, hujan deras turun hampir setiap hari. Jalan desa berubah becek, sawah tergenang, dan orang-orang lebih memilih tinggal di rumah. Pembeli berkurang drastis. Ada malam-malam ketika nasi goreng Pak Yahya tak habis terjual. Ketakutan lama sempat muncul di dada Bu Sumi. Takut kembali ke masa sulit, takut emosi lama bangkit lagi, takut mereka salah mengambil keputusan. Namun kali ini, segalanya terasa berbeda. Alih-alih mengeluh, Bu Sumi memilih menyeduh teh hangat dan berkata pelan, "Kalau hari ini sepi, besok mungkin ramai. Kita sudah pernah melewati yang lebih berat." Dan benar saja, saat hujan reda, pelanggan kembali berdatangan. Tidak melimpah, tapi cukup. Selalu cukup. Pak Surono membantu memperbaiki roda gerobak yang mulai goyah tanpa diminta. Bu Ratna sering meninggalkan lauk kecil di depan pintu dengan alasan sederhana, kelebihan masak. Suatu malam yang tenang, Pak Yahya kembali melewati pos ronda tua. Angin berembus lembut, tidak dingin, tidak pula panas. Untuk sesaat, ia merasa seolah ada langkah kecil yang menyamai langkahnya. Ia berhenti sejenak, menoleh pelan. Tak ada siapa-siapa, tapi hatinya terasa hangat, seperti disapa oleh kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Pelan-pelan saja, gumamnya lirih, entah kepada siapa. Di Kedung Rejo, orang-orang mulai menyadari satu hal. Usaha Pak Yahya tidak pernah meledak besar, tapi juga tak pernah jatuh. Seperti ada garis yang dijaga, cukup, stabil, dan jujur. Dan di hati Pak Yahya serta Bu Sumi, mereka tahu pilihan terbesar dalam hidup bukan soal seberapa cepat berkembang, melainkan seberapa kuat mereka bertahan tanpa melupakan cara mereka melangkah. Musim kembali berganti di Kedung Rejo. Sawah-sawah yang semula kering kembali menghijau, dan angin sore membawa bau lumpur yang akrab. Waktu berjalan tanpa suara, dan bersama waktu itu, hidup Pak Yahya dan Bu Sumi pun ikut berubah, bukan secara mendadak, tapi pelan, hampir tak terasa. Setelah menimbang cukup lama, Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan yang sejak lama ia simpan sendiri. Ia tidak membuka warung besar, tidak pula meminjam modal dari siapapun. Dengan tabungan kecil yang terkumpul sedikit demi sedikit dari hasil berjualan, ia menyewa lapak sederhana di tepi jalan desa yang jarang dilewati orang luar. Lokasinya bukan tempat strategis, tak ada lampu terang, tak ada papan nama besar, hanya meja kayu, wajan tua yang setia, dan spanduk kecil bertuliskan nasi goreng Yahya. Bu Sumi
sempat ragu. "Apa orang mau datang ke sini, Mas? Jalannya sepi." Pak Yahya tersenyum tipis. Kalau memang ada rezekinya, orang akan datang. Hari pertama lapak itu buka, nyaris tak ada kendaraan yang berhenti. Beberapa jam berlalu dalam sunyi. Bu Sumi yang membantu menyiapkan bahan sempat menunduk, menahan rasa kecewa. Namun, menjelang malam, satu motor berhenti, lalu satu lagi. Mereka bukan orang baru, kebanyakan pelanggan lama yang entah bagaimana tahu Pak Yahya pindah lapak. "Kangen nasi gorengnya Pak Yahya," kata seorang pemuda sambil menunggu pesanannya. "Nggak tahu kenapa, rasanya pengen ke sini." Malam-malam berikutnya pun begitu. Jalan itu tetap sepi. Tak pernah ramai seperti pasar. Tapi hampir selalu ada orang yang datang. Kadang hanya 2 atau 3, kadang lebih. Tidak pernah kosong. Tetangga-tetangga memperhatikan dari jauh. Pak Surono sesekali mampir, duduk lama, tanpa banyak bicara. Bu Ratna membawa termos teh dan berkata, "Di sini rasanya adem, Mi. Nggak kayak tempat lain." Pak Yahya merasakan hal yang sama. Ia bekerja lebih ringan, tak lagi terburu-buru. Setiap orang yang datang ia layani dengan penuh perhatian, seolah masing-masing membawa cerita sendiri. Suatu sore, sebelum lapak buka, Pak Yahya sempat berdiri lama di dekat pos ronda tua. Matahari menembus sela pohon hutan kecil, menciptakan bayangan panjang di tanah. Ia teringat malam hujan itu, malam ketika semuanya berubah. "Terima kasih," ucapnya lirih. "Kami belajar pelan-pelan." Di lapak kecil itu, Bu Sumi menyimpan toples berisi kelereng tua dan beberapa uang receh pertama hasil jualan. Bukan untuk jimat, bukan untuk dipamerkan, hanya pengingat bahwa segala sesuatu pernah dimulai dari keberatan hati yang akhirnya diterima dengan tulus. Malam itu, ketika lapak hampir tutup, seorang anak kecil berdiri di seberang jalan. Tubuhnya kurus, wajahnya tenang. Ia hanya berdiri sebentar, lalu pergi tanpa mendekat. Pak Yahya yang melihatnya dari kejauhan tak mengejar. Ia hanya tersenyum kecil, karena ia tahu tidak semua yang datang harus tinggal. Lapak kecil Pak Yahya tak pernah menjadi besar. Jalan di depannya tetap sepi. Tapi selama bertahun-tahun setelah itu, nasi gorengnya tak pernah benar-benar sepi pembeli. Selalu ada yang datang, selalu cukup. Dan di Kedung Rejo, di sebuah jalan desa yang jarang dilirik, berdiri sebuah lapak sederhana yang menjadi saksi satu hal penting, bahwa hidup tak harus ramai untuk terasa penuh, dan rezeki tak harus berisik untuk terasa berkah.